Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin H. Akbar, NIM 2501 0911 0468, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja di UPTD SMP Negeri 2 Kupang Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada kelas 7 dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kalian semangat sekali ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, salah satu dari kita memimpin berdoa. Mulai. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi semoga dengan diawalnya kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa, pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal kegiatan sampai di akhir kegiatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Pak mau mengecek kalian punya kehadirannya. Yang pertama, baik Sakira Rahmat Hidayat. Hadir. Bara Adrian. Hadir. Cahaya. Hadir. Nur Afika. Hadir. Sela Rahayu. Hadir. Ratu Alisa. Hadir. Valentino Muklis. Hadir. Oke, kalian semuanya hari ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai, Pak meminta kita untuk membaca kesepakatan kelas. Kepada baik, mohon untuk membacakan kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas 1. Dalam waktu Puan memberkati guru dan teman, dia menjawab di kelas, 4 menggunakan keja dengan keja, 5 tidak menyontek, 6 mengerjakan tugas dengan mandiri, 7 saling membutuhkan dan menghargai perbedaan pendapat. Oke, makasih. Silakan dulu, baik. Sebelum kita mulai, Pak minta kita untuk ice breaking dulu agar kita lebih semangat lagi. Ayo berdiri, ayo. Ice breaking dulu. Pak yang pimpinnya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Harus semangat ya. Oke. Sebelum Pak memulai pada materi kita, Pak mau bertanya dulu terkait dengan kita punya materi minggu lalu terkait dengan iman kepada malaikat. Ada yang masih ingat kah? Masih. Bisa kalian sebutkan atau kalian jelaskan yang kalian dapatkan yang Pak sampaikan di minggu lalu?
Ada yang bisa kah? Sampai bisa? Ayo angkat tangan. Ya. Ini Sela. Malaikat terbuat dari cahaya. Iya, malaikat terbuat dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Apalagi? Nama-nama malaikat. Iya, nama-nama malaikat. Siapa saja? Malaikat Jibril. Nah, terus? Terus? Israfil. Iya, terus? Nabil. Oke, jadi kalian masih ingat ya materi yang Pak sampaikan kemarin? Alhamdulillah. Jadi apa yang Pak sampaikan itu masih kalian ingat. Itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa ya, kemajuan yang luar biasa yang ada pada diri kalian. Oke, jadi Pak mau bertanya dulu. Di antara kalian, apakah kalian pernah mendengar ayat suci Al-Quran di antara kalian? Pernah. Kalau pernah itu di mana? Masjid. Masjid, terus mana lagi? Rumah. Satu di masjid, terus mana lagi? Di rumah. Nah, di rumah, terus mana? Tempat umum, di bis, di HP. Oke, jadi banyak sekali ya. Jadi terkait dengan ayat suci Al-Quran ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Jadi itu sudah hal-hal yang biasa, sudah sering kalian lihat, sudah sering kalian dengar. Kemudian sudah kalian saksikan juga, sudah kalian nonton juga bagaimana di televisi Korea membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, ketika kalian mendengar ayat suci Al-Quran, apa sih perasaan yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan seperti apa? Tenang. Senang, apalagi? Merasa tenang. Hati merasa tenang. Ingin dibaca. Ya, niat untuk membacanya. Wah, berarti kalian sudah sering, sudah terbiasa juga ya dengan Al-Quran. Jadi itu sudah tidak menjadi hal yang baru untuk kalian. Oke, terkait dengan pertanyaan Pak tadi, ada kaitannya dengan materi yang akan Pak sampaikan hari ini, yaitu terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi materi yang akan Pak sampaikan hari ini adalah terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kalian pernah lihat Al-Quran? Pernah. Terakhir kali kapan? Setiap hari? Ya. Setiap hari, karena kalian itu beragama Islam, tidak mungkin 1 bulan 1 kali baru kalian melihat Al-Quran. Setiap hari, apalagi orang yang sering sholat. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi hal yang bukan hal yang baru lagi untuk kalian lihat. Jadi terkait dengan materi hari ini, ada pun tujuan yang akan Pak sampaikan hari ini. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Mengetahui fungsinya. ya, yang ketiga, Mengetahui cara memfungsikannya. yang keempat, Menganalisis pengertian Al-Quran dan hadis dengan benar. yang kelima, Mengidentifikasi fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. yang ketujuh. Menganalisis Al-Quran dan hadis. Ya, betul sekali. Itulah tujuan-tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan kepada satu umat saja. Jadi semua umat. Al-Quran ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Terus di dalam Al-Quran ini berisi tentang ajaran tentang akidah, itu tentang kitab keyakinan.
ya, tentang kita punya keyakinan, tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan, dan juga akhlak. Itu tentang perbuatan kita. Serta dianggap sebagai mukjizat yang tidak akan bisa ditandingi oleh manusia. Al-Quran diyakini sebagai pedoman lengkap untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan membacanya termasuk bernilai ibadah. Karena satu huruf kita membaca Al-Quran nilainya 10 kebaikan. Bayangkan saja, jika ingat Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Coba kalian bayangkan, jika 30 juz yang kalian bacakan, berapa kebaikan yang sudah kalian dapatkan? Betul atau tidak? Betul. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, Bapak akan menaikkan video berikut ini. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi yang semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asy'ariyah atau ru'ya asy'arifah. Dan ini merupakan salah satu tanda nabinya. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 66 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi menyebutkan bahwa ru'ya asy'ariyah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kebenaran adanya ru'ya asy'ariyah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 4 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjadi pada bulan Ramadan. Ketika usaha beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menandakan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Maka Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-10. Sampai itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Saat itulah mulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Sudah kalian saksikan? Itulah tadi tayangan terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran. Nah, dan tayangan tadi yang kalian cermati dari video itu apa? Yang kalian dapat dari tampilan video tadi terkait dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Terus apa lagi? Tuh di Gua Hira, betul sekali. Surah pertama apa yang diturunkan? Al-Alaq. Betul sekali. Kira-kira dan kalian siapa yang bisa membaca surat Al-Alaq? Silakan, ayo. Cahaya, silakan. Perhatikan, dengarkan apa yang dibaca oleh temannya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, silakan sekalian. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan tema. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diciptakan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Duduk. Jadi ini adalah surah pertama yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Itu adalah 5 ayat yang diturunkan, yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya kita akan buat game untuk kalian dulu. Mana punya Pak scan barcode-nya? Atau masing-masing kalian scan sendiri? Oke, silakan scan barcode-nya. Maju. Satu-satu maju. Scan. 4 orang sah? Ya. Oke. Jadi Pak klik di sini ya. Baru kalian mulai mengerjakan. Baik, masih memimpin. Baik, masih memimpin. Baik, masih memimpin. Menurut Afrika sudah selesai. Jadi Sela dan Valen belum selesai. Kita tunggu. Valen masih berada di posisi keempat. Sela posisi ketiga. Oh, baik sudah. Oh, bahaya nih, nggak bisa. Oh, Valen tidak menyalip Sela. Valen tidak menyalip Sela. Oh, Valentino mulai menyalip Afrika. Waduh, Valentino sudah mulai menyalip Nur Afrika. Valentino mulai menyalip. Valentino posisi kedua. Sudah. Oh, Sela belum selesai. Sela belum selesai. Jadi perlunya harus teliti, bukan jangan ini pertanyaan harus teliti. Tidak boleh terburu-buru. Oh, bisa-bisa Sela menyalip Nur Afrika. Oh, Sela posisi kedua. Sudah habis Sela. Sela posisi kedua. Nur Afrika dari peringkat kedua turun ke peringkat 4. Valentino nyaman di posisi 3. Kita lihat baik, posisi pertama, Sela posisi kedua, dan juga Valen posisi ketiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita kembali lagi ke laptop. Materi kita. Kembali kita punya materi terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Nah, jadi tadi terkait dengan Al-Quran sudah Pak jelaskan ya. Sekarang masuk pada hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan, dan merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Setelah apa? Al-Quran. Al-Quran itu berapa? 1. Hadis? Kedua. Kita. Mantap. Ada pun contoh hadis yang bisa tunjukkan kepada kalian. Jadi ada 9 buku hadis populer yang kita ketahui. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari. Pernah dengar? Pernah. Hadis Sahih Muslim. Pernah dengar? Pernah. Abu Daud? Pernah. Oh, ada yang pernah, ada yang belum? Tidak apa-apa. Hadis dari Imam Tirmizi? Pernah. Pernah. Nasai? Pernah. Pernah. Ibnu Majah? Pernah. Imam Ahmad? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum? Oke. Imam Malik? Pernah. Ad-Darimi? Tidak. Belum pernah ya? Jadi ini adalah 9 buku hadis populer. Ada yang sudah pernah, tadi kan ada yang sudah pernah dengar atau belum? Sekarang sudah pernah lihat atau sudah pernah baca? Tidak. Belum. Dari kesembilan ini belum pernah kalian baca? Ada yang pernah. Hadis apa yang kalian baca? Hanya pernah dengar Bukhari ya? Kalau Bukhari Muslim ini adalah populer. Karena mereka populer karena kesahihan hadis mereka. Terus
hadis Bukhari ini karena kesahihannya. Kedua, Muslim juga sama karena kesahihan hadisnya. Kemudian kalau Abu Daud itu fokus membahas terkait dengan hukum, aturan-aturan. Terus yang kedua, Tirmizi fokus pada fikih dan juga ada kita, etika kita. Ini kalau kita mau tahu tentang adab, ini tentang etika, ini kita baca hadisnya Imam Tirmizi. Kemudian Imam Nasa'i itu fokus pada aspek hukum dan pada hadis. Sama ya, sama juga dengan Abu Daud. Kemudian Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah ini lebih fokus pada kumpulan hadis dari berbagai sumber. Dari Sahih Bukhari, Ibnu Majah yang simpulkan. Dari Sahih Muslim ada di Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ini dia menulis hadis-hadis yang ada pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Jadi Ibnu Majah itu dia mengumpulkan hadis-hadis dari para imam lain. Paham? Yang ke-7, Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Ahmad ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan. Contoh ini bukan ini Faren merupakan Imam Ahmad. Faren itu dia menyusun hadis-hadis yang miliknya baik, hadis yang punyanya Cahaya, punya Ratu, Afika, Sewa, Bara, itu tugasnya Faren. Contohnya seperti itu. Jadi Imam Ahmad itu seperti itu, dia tuh menyusun hadis itu berdasarkan orang-orang yang meriwayatkan, sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian Imam Malik ini merupakan hadis tertua, ya, hadis paling tertua. Terus ada ini berisi hadis pilihan. Pernah dengar hadis pilihan? Ya. Kayak doa pilihan begitu. Itu dia. Paham kan? Jadi ini adalah 9 buku hadis populer. Ini akan kalian dapatkan ketika mungkin kalian kalau memang dari kalian ada yang punya kesempatan untuk kuliah, nah nanti kalian ketemu ini. Biasanya kalian akan ketemu dengan ini ketika kalian kuliah di Universitas Islam. Kemudian pada jurusan pendidikan agama Islam, fokus konsentrasinya itu di ilmu hadis bisa, terus di pendidikan agama Islam bisa, tapi yang lebih fokus di ilmu hadis nanti itu lebih banyak lagi. Mungkin ini hanya 9 saja, mungkin ada lebih banyak lagi dari itu ada. Ini hanya contoh 9 buku hadis yang Pak sampaikan. Iya, jangan mengejek teman yang Pak bagikan tadi. Ini dia soal-soalnya ya. Ya. Mengidentifikasi 3 fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kemudian mengidentifikasi 3 fungsi dan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Dan ketiga, menganalisis hubungan antara Al-Quran dan hadis. Sudah? Oke. Sekarang kelompok 1 maju dulu. Soalan kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Perkenalkan nama saya dan setelah Cahaya Wilayah Yusuf. dan juga Dr. Michelle. Berikut hasil presentasi kami. Soal pertama, mengidentifikasi membagi fungsi dan kedudukan Al-Quran. Fungsi utama Al-Quran sebagai tujuannya adalah petunjuk yang mengkomprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia memandu manusia ke jalan kebenaran dan menjauhi kesalahan. Sebagai sumber pokok ajaran dan fikih, Al-Quran adalah konstitusi ilahi dan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Semua hukum, tata cara ibadah dan norma-norma kehidupan harus sekunder dan merujuk padanya. Yang ketiga, sebagai namanya, Al-Quran berfungsi sebagai media untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara
contoh dari pengamalan hadis ialah seperti mengambil ilmu dengan ikhlas dan menjaga silaturahmi. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan dengan baik-baik terkait orang penting mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Nomor 2, ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan pada kami kaum Dewa. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Sela Rahayu. Saya berani. Saya Murafina. Saya paling Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Soal yang pertama itu mengidentifikasi minimal 3 fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kasih minimal tiga fungsi dan kedudukan utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, siapa yang ingin bertanya? Kenapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran memberikan kita petunjuk tentang yang baik dan buruk sehingga kita dapat menjadikan kehidupan di dunia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan untuk kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Kalian hari ini bagus presentasinya. Tepuk tangan dulu. Dari pembahasan kita tadi, dari penyampaian sampai pada kelompok 1 dan kelompok 2, jadi Pak akan sampaikan kesimpulannya. Dari kesimpulan yang Pak tarik adalah Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dan tak terpisahkan dalam Islam. Pak akan mau membacakan soal terkait dengan refleksi. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan materi hari ini? Sekarang kalian tulis, Pak bacakan. Pak akan bacakan refleksi kalian terkait dengan pelajaran hari ini. Kendala apa yang kamu hadapi? Kendala apa yang kamu hadapi? Sudah? Dalam mempelajari materi hari ini, bagaimana dari keseluruhan materi yang tidak memahami? Yang tidak kamu pahami, yang belum kamu pahami, silakan dikerjakan. Setelah itu kasihkan ke Pak, satu lembar kumpul ke Pak ya. Kumpulkan. Baik. Jadi untuk materi hari ini terkait dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sudah kita bahas hari ini dan sudah kita presentasi juga. Alhamdulillah presentasinya berjalan dengan lancar. Terus Pak juga akan menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini minggu depan. Materi yang kita akan pelajari minggu depan tentang meneladani sifat Allah untuk masalah hidup. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Yang
teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih sudah dulu. Ya, Ya. oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jika ada kata yang salah dari Pak mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.